Siang Ibu Yuli, Ibu minta maaf, Ibu punya waktu luang kah hari ini? Ya, selamat siang juga, Mem Jul. Ada apa? Saya lihat kok kayaknya ada masalah ya, Mem Juliana. Eee, Tidak bersemangat begitu, tidak seperti biasanya ya. Ada yang bisa saya bantu? Aduh, mohon maaf sekali nih Bu ya, saya jadi mengganggu waktunya Ibu nih. Tidak apa-apa, Bu, biasa ya kita sesama guru, kita saling, berinteraksi, saling bisa, eee, apa ya, sama-sama menyelesaikan apa yang kita hadapi. Ya biasa ya, dengan murid itu ya, gitu. Iya, Eee, Bagaimana? begini Bu, saya ini mau curhat sebenarnya tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa bantu saya kah? Dengan senang hati ya saya, apa, menerima ya, apa yang Ibu masalahkan ya untuk anak-anak ya gitu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Yul. Iya. Masalahnya apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan, apa yang sedang Ibu rasakan gitu? Begini Bu, kan ada siswa saya nih namanya Simon, yang belakangan ini tidak pernah masuk lagi ke kelas saya. Sebelumnya Iya, tuh dia pernah masuk, lalu tidak, terus masuk lagi, dan iya. belakangan ini malah tidak masuk-masuk lagi. Saya Mmm. gimana ya Bu menghadapi anak-anak yang jarang masuk ke kelas saya gitu Bu. Oh gitu, iya. Bagaimana bisa, Bu, ya, eee, lalu apa yang Ibu lakukan, ya? Dan apakah ini masalah serius untuk Ibu? Ya kalau menurut saya masalahnya serius sih Bu, kalau dibiarkan bisa-bisa kan anak tersebut tinggal kelas karena, tidak ada nilai selama pembelajaran. Mhm, mhm. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk anak Simon ini? Ya, saya pernah sempat ngobrol sih dengan Simon, terus tanya-tanya kenapa tidak masuk minggu sebelumnya. Katanya dia terlambat bangun karena malamnya harus bantu orang tua jualan toh, Bu. Jadi Oh dia tidak gitu. bisa masuk ke kelas saya. Kan kelasnya saya tuh di Mhm, jam pertama. mhm, Ya, mhm. waktu itu saya hanya menasihati dia saja sih, Bu. Mhm, mhm. Oh, iya, iya. Oh, bagaimana respon Simon terhadap nasihat Ibu? Ya, dia berjanji sih untuk rajin masuk, untuk seterusnya. Nah, minggu depannya tuh Simon masuk. Saya sudah sempat senang, tapi ya tidak seperti yang diharapkan, Bu. Berikut-berikutnya ya sama saja sih, Bu. Oh, gitu ya. Mhm, Melihat situasi yang demikian ya, mhm. hal apa yang menurut, Bu Juli ya, lebih efektif untuk dilakukan ya, ketimbang, memberi memberi Simon ya, Mhm. nasihat ya, gitu. Apa sudah pernah mencoba cara lain ya? Oh, kalau cara lain sih belum ya, Bu, ya. Tapi mungkin, saya akan mengkoordinasikan hal ini dengan wali kelas dan guru BK. Siapa tahu dengan kolaborasi ini kami dapat melakukan bimbingan kepada Simon dan juga bertemu dengan orang tua Simon untuk mencari, akar permasalahan dari masalah ini. Oh ya, ide bagus. Mem Juli itu memang luar biasa untuk mengatasi masalah anak ini ya, gitu. Terus apalagi kira-kira yang, Ibu Juli bisa lakukan untuk Simon ini? Apalagi ya, mungkin mungkin saya juga perlu mengevaluasi cara saya mengajar di kelas ya Bu ya. Saya perlu berefleksi dan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi supaya murid-murid seperti Simon gitu yang masih kurang kemampuannya dalam berbahasa Inggris bisa terpenuhi kebutuhannya. Mungkin dia merasa banyak ketinggalan pelajaran sehingga buat dia tidak bersemangat untuk mengejar ketertinggalannya. Oh iya Ibu, itu yang saya rasa dapat, eee, apa, dilakukan ya, di depan untuk mengatasi masalah Simon ini ya, gitu. Iya Bu. Ya, bagus tuh Bu ya. Jadi dari
apa yang sudah Ibu sampaikan ya, Hmm. kapan dan bagaimana rencana Mem Jul ya atau Bu Hmm. Juliana yang akan Ibu lakukan? Saya berniat untuk ketemu sama wali kelasnya Simon besok nih untuk membahas masalah ini. Lalu kami akan ketemu guru BK dan mendiskusikan langkah-langkah yang dapat kami lakukan dari awal sampai pada pertemuan dengan orang tua Simon. Oh gitu. Lalu Mm-mm. apakah ada hal lain yang Ibu bisa lakukan? Selanjutnya, saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi untuk saya terapkan pada pertemuan-pertemuan kelas saya berikutnya. Kayaknya saya, bukan kayaknya ya, nanti saya akan berfokus pada Simon dan murid-murid lain yang mengalami kendala dalam pelajaran bahasa Inggris. Hmm. Saya berharap nantinya akan ada perubahan tingkah laku gitu pada Simon dan juga murid-murid saya secara umum terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Langkah yang Ibu Jul ambil itu sudah bagus sekali ya gitu. Artinya memberi perhatian pada anak. Saya tuh setuju Bu, dengan rencana Ibu. Gitu. Duh, syukurlah. Sekarang saya Iya. merasa lega gitu setelah komunikasi sama ibu, menjadi tercerahkan untuk melakukan apa ke depannya gitu. Iya, sama-sama syukurlah ya. Jika demikian, Ibu untuk Ibu ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi ya, Hmm. komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya. Saya akan menuliskan dan mengagendakan tindakan-tindakan yang saya perlu lakukan, terus berusaha merealisasikan semua itu. Ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Sudah pasti saya tentunya butuh dukungan nih dari wali kelas, dari guru BK, dari Wakase Kurikulum, dan yang pasti nih saya juga butuh dukungan dari ibu nih. Kalau nanti di tengah jalan saya mengalami kendala gitu, boleh kan ya Bu ya? Tentu dong ya. Saya sangat senang hati ya gitu. Saya akan membantu dalam doa ya gitu, memberikan dorongan, semangat. Semoga semua yang direncanakan dapat menemukan ya titik terang, kemudian bisa menyelesaikan terhadap masalah ini dengan baik. Mungkin Amin, itu. amin, amin, amin. Makasih banyak Iya. nih Bu ya untuk waktunya udah dengar saya punya Amin amin semua ya. Iya, sekarang iya, saya bisa menemukan solusi nih yang saya harap iya. dapat berjalan baik. Semoga kita nanti bisa jadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Ya, itulah yang diharapkan untuk oleh kita semua ya dalam Hmm. menghadapi masalah anak. Ya, Oh iya, uh, demikian. maaf nih Bu, kebetulan nih saya ada janji dengan siswa. Iya, Mereka katanya mau kumpul PR. Saya iya. mohon pamit dulu ya Bu ke ruangan Oh saya ya, nih. silakan. Ya, saya Ya, sendiri juga ada kegiatan lain ya. oh, gitu ya. Oke. Oke, Ya, terima sampai kasih banyak ya Bu ketemu. ya. Salam Ya, sehat bahagia Ibu. salam sehat. Ya. Halo Ibu Yuliana, apa kabar? Katanya ada sesuatu nih yang mau diobrolin untuk dipecahkan masalahnya. Iya bener ya Bu ya. Ada apa sih Bu? Iya, Bu. Ini di kelas saya ini ada murid yang bernama Juan. Ya, dia Mhm. itu anaknya udah gendut, gede gitu, Mhm. tapi kerjaannya itu mengantuk gitu ya, mengantuk atau tidur ya di kelas dan tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Hmm. Terus pada akhir percakapan ini nih Bu ya, Ibu dengan saya, Ibu Yuli mengharapkan apa sih dari percakapan ini? Oke, baik. Eh
Jadi saya sangat berharap bisa mendapatkan solusi ya untuk si Juan ini, Bu. Oke, baik, Bu. Jadi, Ibu Yuli ini ingin agar masalah Juan ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, saya ingin tahu nih ya, Bu Yuli. Ibu Yuli pengennya si Juan ini seharusnya bersikap bagaimana sih di kelas? Ya, saya inginnya Juan ini tidak ngantuk ya, Hmm, atau tidak tidur di kelas ya. hmm, Eh, dan dapat dengan mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir pelajaran ya. hmm, Begitu, Bu. iya. Oke. Apa sih yang Ibu Yuli ketahui tentang anak ini, Juan ya, dalam kesehariannya? Apakah anak ini memang suka malas belajar dari dulu, atau anak ini baru belakangan ini saja yang sering ngantuk atau tidur? Sebenarnya anak ini bukan anak pemalas, Bu. Hmm, oke. Sebelumnya dia tidak pernah, apa ya, mengantuk gitu atau tertidur di kelas gitu. Tetapi kok belakangan ini ngantuk aja bawaannya ya gitu. Eee, malah pernah juga, eee, apa ya, tidur gitu. Hmm. Tidur gitu terus, apa, ya saya jadinya kesal, Bu, itu. Begitu ya, Bu ya. Lalu Iya, saat Ibu mendapati Juan ngantuk atau tertidur di iya. kelas, apa yang Ibu lakukan? Saya tegur, Bu, ya. Kemudian saya minta dia cuci muka, ya, Oke. supaya fresh lagi. Tapi ya ulang-ulang berikutnya, masa saya harus tegur, tegur, tegur tiap saat ya, Ibu? Oke, seharusnya ya jika Juan masih tetap ngantuk, pendekatan apa lagi yang menurut Ibu akan lebih efektif agar perilaku Juan itu dapat berubah? Hmm, apa ya, Bu, ya? Bingung saya ini ya. Apa? Kayaknya saya perlu mengganti metode mengajar saya. Hmm, Mungkin ya, gitu. Supaya murid-murid lainnya dapat bersemangat dan tidak ngantuk. hmm, Ya, gitu. Apalagi saya mengajar pada mapel ekonomi, ya. hmm. Jika kurang kreatif dan inovatif, pasti anak-anak tidak ya tidak mau belajar ya gitu atau males ya. Saya akan lebih fokus, Bu, ya gitu untuk Juan ini supaya dia mau belajar dengan baik gitu. Wow, bagus tuh Bu. Lalu apa lagi nih yang menurut Ibu dapat dilakukan? Ya, saya juga memanggil Juan dan menggali lebih dalam lagi alasan dia ngantuk dan tidur di kelas ya. Mungkin ada penyebab lain yang perlu saya ketahui dan mencari akar permasalahannya ya. Ya. Saya akan menghubungi orang tuanya ya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang aktivitas apa si Juan ini di rumah, Bu. Begitu. Iya. Nah, jadi Ibu Yuli akan mencoba beberapa hal baik ke depannya nih. Mengubah metode mengajar di kelas, melakukan pendekatan intensif kepada Juan, juga akan menghubungi orang tua Juan. Lalu, mulai kapan nih Ibu akan mulai melakukannya? Dan seperti apa pelaksanaannya? Iya, yang jelas ya kalau untuk supaya ini segera terselesaikan masalah ya segera mungkin pastinya, Bu, ya. Ya. Eee, mungkin besok saya akan panggil Juan untuk bertemu ya, ngobrol dengan dia lebih dahulu. Saya ingin menggali alasan dia sering tertidur di kelas. Mhm. Lalu untuk pembelajaran di kelas, Juan, saya akan merancang pembelajaran yang akan melibatkan Juan sehingga aktif ya dalam pembelajaran seperti berdiskusi ya Ya. gitu dan membuat video ya. Saya mau Hmm. coba apa
dia suruh bikin video karena dia sukanya main HP, Bu, ya Oh, gitu. iya, iya. Semoga dari kegiatan Juan ya tidak mengantuk ya, apalagi tertidur gitu. Itu harapannya. Saya juga akan menemui orang tua, mengawasi Juan saat ya, saya berharap orang tua itu bisa mengawasi Juan saat malam hari ya, supaya tidak begadang atau tidak tidur larut malam. Mungkin itu ya. Wah, keren sekali tuh Bu, mantap. Saya yakin Ibu dapat melaksanakan rencana tersebut dengan baik. Sekarang gimana nih perasaan Bu Yuli nih? Iya. Eh, Gimana sekarang? Setelah ngomong itu perasaan Bu Yuli gimana nih? Sekarang saya akan merasa lega ya Bu ya, karena Oke. jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi takutnya kalau orang tuanya tidak bisa terima ya gitu, jika anaknya dikatakan malas atau suka tidur di kelas gitu. Oke, Ya. syukurlah ya jika Ibu sudah rasa lega. Selanjutnya saya ingin tahu nih komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan semua rencana Ibu. Iya. Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada metode yang sesuai dengan kebutuhan murid. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, pastinya saya akan membutuhkan dukungan ya dari Wakase Kesiswaan, juga wali kelas untuk dapat menghubungi orang tua Juan ya, dan juga bantuan Ibu ya, Ibu Jul ya, tentunya terus ya untuk selalu memberikan semangat pada saya ya dalam menyelesaikan masalah ini ya, hingga nanti ya gitu sampai terselesaikan dengan baik begitu. Tentu saja itu Bu, saya pastinya akan selalu siap membantu. Harapan saya semoga masalah ini dapat terselesaikan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Semangat ya Bu Iya, Yuli. semangat. Terima kasih Mem Ju. Sampai jumpa. Oke. Iya, karena saya juga mau ada kegiatan ini. Oh, Jadi silakan, silakan. iya, saya akan melanjutkan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Iya. Sampai jumpa lagi Bu Yuliana. Iya.